Ya, saya akan bacakan dulu CV dari seorang Bang Doni ya. Nama lengkapnya adalah Doni Herdartona, lahir tanggal 18 Juni 1978, S1 akuntansi, tinggal di Jakarta Timur. Ini berarti dari Jakarta langsung ke sini ya? Dari Jakarta ini ya, langsung ke sini ya Bang Doni ya? Luar biasa, cuma langsung ketemu sama teman-teman yang ada di sini loh ya. Kemudian jabatannya saat ini adalah CEO Animal Defenders Indonesia. Ada hobinya juga nih ya, hobinya musik dan hewan-hewan. Waduh, hobi hewan-hewan ini kayak gimana ya? Hobi hewan-hewan gitu ya. Kemudian owner of Silver Grooming, owner dan founder Silverus Production atau indie music label, merchandising, event organizer. Wow, event organizer juga ya. Mungkin Sabtu bisa join sama dia nanti kali ya. Kemudian owner of Canine Homestay, konsultan pet behavior rehabilitationist. Wah, banyak sekali ya, sampai 10 halaman. Enggak ya teman-teman, langsung saja kita panggil. Ini dia, Bang Doni. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Doni. Ternyata aslinya ini ya, lebih keren ya. Apalagi kalau maksudnya dibuka jalan ya, kita tetap social distancing ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Selamat dulu Bang Doni. Wah, luar biasa ya. Dan hari ini saya nggak cuma ngobrol berdua aja sama Bang Doni ya, tapi kita juga kedatangan satu narasumber yang sama-sama luar biasa juga, Dokter Eva. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ngobrol santai-santai aja, setidaknya ada sesuatu yang teman-teman animal lovers hari ini dapatkan dari obrolan kita ya. Oke, kita ngomongin tentang, saya ngobrol sama Bang Doni dulu nih. Halo Bang Doni. Halo. Kabar sehat? Selalu sehat. Selalu sehat ya, selalu sehat. Waduh, apa rahasianya selalu sehat ya? Bahagia. Oh, bahagia ya? Ya. Emang sih kalau kadang nggak bahagia tuh ini loh, apa namanya, nyesek gitu ya. Jangan bilang kalau nggak bahagia kurus, saya nggak bahagia berarti. Oke. Kita mau coba masuk dalam obrolan nih Bang Doni ya. Kita ngomongin tentang Animal Defenders. Mungkin Bang Doni boleh jelaskan sedikit tentang sejarah dari Animal Defenders sendiri Bang Doni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima KJDS dan semua pihak yang terlibat di sini. Ini adalah prestasi pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa terus menularkan kebaikan. Ini adalah momentum kita menularkan kebaikan walaupun masanya sulit. Tidak pernah ada alasan untuk berhenti menyebarkan kebaikan walaupun suasananya dengan berbagai macam apapun itu. Nah, jadi kalau menjawab yang Mbak tadi, latar belakangnya kami dulu berdiri tahun 2011, masih saya sendirian. Ada beberapa teman-teman yang seirama. Kita merasa perlu untuk dalam satu wadah. Dulu saya sendirian, saya anti ngumpul, karena kalau ngumpul dia cuma menggosip. Saya malas sama yang gosip-gosip, saya senang sama yang kerja. Tapi pada suatu ketika ada kasus penganiayaan berupa peracunan anjing di daerah tertentu yang bangkai ini diambil untuk meneror wilayah lain, dan itu dilakukan oleh kelompok. Apabila dilakukan oleh kelompok, kita melakukannya sendirian selesai. Dan kebetulan saya di Jakarta, kejadiannya di Jogja. Bisa nggak Jakarta sendirian di Jogja, berjuang sendirian? Masih bisa. Di sini saya satu wadah agar saya bisa bergerak lebih leluasa. Nah, ini yang saya rasakan. Sampai saat ini saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan sekarang, seperti melakukan pelaporan memerangi orang-orang yang semena-mena. Sebenarnya sama kucing, tapi kalau sama saya panas sedikit. Apa kucing kalau lempar misalnya, tapi kalau ketemu dia langsung lempar orangnya. Kalau belajar ya lawan yang simpel ya. Jadi pada 2011 ini saya bertemu sama beberapa teman yang punya referensi sama, hingga saat ini walaupun silih berganti kepengurusan, tapi saya tetap di sini sebagai kapten terakhir dari kapal, walaupun sesusah kapal. Belajar dulu teman-teman bahwa berorganisasi itu sangat banyak dinamika. Ada yang suka, tidak suka, ada yang cocok dan tidak cocok, tidak kenapa. Yang kita
keuangan adalah untuk hewannya. Kalau saya di rumah bantu, saya nggak mikirin orangnya, saya nggak mau nolong orang, saya mau nolong hewan. Kalau orangnya tolong sekalian bonus nggak apa-apa. Demikian. Oke. Nah tadi ngomongin tadi sempat Bang Doni ini seorang diri gitu ya, Bang, sebelum akhirnya terbentuk sebuah kelompok gitu ya, perjuangan yang muda ya Bang Doni ya. Dan benar-benar dimulai dari awal di mana Bang Doni itu seorang diri gitu ya, nyelamatin kucing-kucing ya, nyelamatin hewan-hewan yang memang dalam kondisi yang terlantar, yang sakit gitu ya, bahkan itu yang jadi prioritas untuk kemudian dirawat gitu ya Bang ya. Nah awalnya nih Bang, apa yang ada di pikiran Bang Doni, kenapa malah sampai punya hati gitu ya, kepikiran buat nyelamatin hewan-hewan? Kan dalam Islam gini ya, apalagi kita sebagai apa ya, sebagai manusia kadang kan cuma mikirnya diri sendiri, mikirin keluarga, gimana kita bisa hidup makmur, gimana kita bisa happy jalan-jalan kemana-mana bisa. Nah terus kenapa Bang Doni ini mau repot-repot gitu ya, punya hati yang begitu besar untuk mengambil mereka dan merawat, dan itu saya yakin butuh biaya ya kan, waktu, tenaga, semuanya tercurah di sana Bang. Itu gimana Bang awalnya? Ya, jadi seperti halnya ini, kalau ramah dan berangkat. Iya. Saya itu abang dulu. Boleh silakan Bang Doni. Pokoknya senyaman mungkin aja ya. Nanti pembicaraan saya ada abang ini, saya jaga jarak. Oh gitu, boleh. Oh ya, sebelum saya datang ke sini saya sudah menyampaikan surat rapid swab saya ke panitia bahwa saya sehat. Aman ya? Saya ditolong ibunya karena kiri sama batas tenggorokan. Tapi saya tidak pakai swab yang biasa, tapi saya pakai rapid swab itu nomor 2 paling akurat setelah swab. Yang dalam 2 hari jika saya terpapar orang yang positif, saya langsung ya, tapi itu saya aman semua, terberikan ke panitia. Kalau pertama adalah penilaian. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan banyak karena ini semua pahlawan buat saya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Yang hadir pasti Ahmad, ya saya, teman-teman semua ini bahwa itu diulang. Itu udah pahlawan. Kenapa? Pahlawan itu tidak pernah menunjukkan dirinya sendiri. Pahlawan itu bersedia berjuang untuk sesuatu yang buat orang lain belum tentu ini. Kalah bikin dong, kalah anjing dong. Ya, yang ketiga, pejuang itu pahlawan itu tidak peduli apapun resiko yang harus berjuang. Seperti yang bertanya tadi, nanti butuh duit keluarganya. Kalau kita cerita tentang ngantuk, nggak akan ada habisnya. Duit bisa dicari, bahagia harus dicari. Bahagia kita gimana? Uang habis apa kayaknya hewannya bisa kita tolong. Untuk teman yang jomblo, jangan lama-lama segera menikah. Kenapa? Karena mau menikah ada 2 kepala yang hanya bisa bantu mungkin gimana caranya utang. Banyakan yang minta daripada yang ngisi. tapi ada bisa, walaupun persiapan kita jalani karena gambarannya makin banyak orang yang mesti mengamankan dirinya dibanding harus aman bersama. Ya. Nggak apa-apa, KJS persiap-seok, ada manfaatnya persiap-seok di daerah juga nggak apa-apa. Di Pekanbaru ada nama Pekanbaru yang kita bekerja sama, tapi ada donasi masuk bantu-bantuan untuk distribusi. Nah, yang sekarang kita lakukan bersama kalau di Jakarta ada yang mau menjadikan saya endorser. Saya endorsi, saya bilang minta duitnya berapa? Duitnya murah, Pak. Duitnya cuma 500.000. Masa? Anda saya endorsi, makanannya saya kasih foto dan aktivitas pakai produk ini. Iya, tapi syaratnya saya minta 100 ton. 100 ton dibagi per bulan 10 ton, 10 ton. Itu saya bagikan kepada center lain kan buat saya. Wah, kalau saya tahu boleh nggak? Boleh, saya diskusikan sama bos ya. Diskusi sama bos aja apa? 500.000 buat saya buat syarat lah, beli pulsa, pakai data gitu untuk melakukan aktivitasnya. Yang nanti 100 ton itu saya bagi-bagi aja nanti di KJS kalau diangkat 10 ton selesai, hanya 6 bulan gitu. Jadi kenapa saya juga berpikir bagaimana utilisasi sosial media saya. Sosial media saya sedikit cuma 160.000 orang, tapi pasti lovers dan lovers. Ketika nanti ada produk yang mau memakai jasa saya cuma minta, saya nggak minta duitnya nih, tapi Anda bisa bantu apa buat saya? Bukan saya, semuanya. Nah, ada juga di Jakarta namanya CMK, PT CMK, dia
produsen makan ternak. Ini saya palak terus nih. Saya kasih makan kucing ke Pulau Cipir, saya nyebrang tuh ya 700.000 untuk kasih makan kucing yang ada di pulau. Saya malah beliau, oh lagi nggak bisa apa-apa, saya malah yang lain. Saya mau berangkat nih, Anda punya ini nggak? Dan saya pos, oh boleh tukeran. Kalau saya produsen makan nggak punya budget untuk promosi, saya todong yang lain, misalnya produsen makanan manusia, saya promoin dia, tapi dia tolong beliin 2 karung dapat 10 deh, berangkat. Betul ya. Ya, jadi kebetulan hasil perjuangan ini membawa satu posisi yang buat saya bisa sedikit menekan, bisa barter tukeran. Nah, hadirnya konsistensi teman-teman selama perjuangan yang hasilnya nggak langsung ya, kayak instan. Seperti KCKS ini terus menerus teman-teman dari KPKS, KPKP juga semua akan membawa hasil ketika kalian konsisten. Produsen dan merek-merek itu akan lihat orang ini konsisten, bisa dideketin, bisa dipakai, bisa diajak kerjasama. Nah ini kepercayaan dari publik dan produk-produk yang nantinya. Semoga nanti produsen-produsen di sini mungkin bisa kerjasama. Jangan kita melulu menodong produknya, Pak bagi 10 kodok saya mau bagi ke jalanan. Jangan, Pak kasih saya harga diskon, harga paling murah berapa saya beli, saya komandoin teman-teman pakai ini, tapi kalau kasih gratis steril betina 100, jantan 250, oke nggak? Salaman. Ya. Dia untung, kita untung. Jadi jangan cuma kita yang mau untung, malah doang produknya tapi nggak mau kasih benefit buat dia. Kita kasih benefitnya. Target berapa nih? Dikasih harga paling murah berapa? Harga grosirnya berapa? Misalnya 1 karung 20 kilo dikasih cuma 250 misalnya. Yuk kita habisin rame-rame, posting tiap grup, member ambil 1 karung ayo. Saya nggak ada duit, ketak ayo, apa cicil? Ya nggak? Yang lebih nanti bisa kasih cicilan kan? Habis misalnya 1 ton, ayo dapat 100 betina, 100 betina, 250 jantan, lumayan. Oke sama dokter-dokter, dokternya dibayar lah sama produsennya tadi. Jadi lingkungannya tertolong, produsennya tertolong, dokternya tertolong. Dokter jangan gratisan dulu, dokter sekolah misalnya, dia yang praktek, dia sekolah juga banyak. Jadi usahakan sesekali dikasih proyek. Ini menarik dan membuat saya sampai hari ini kayak tercengang gitu ya Bang Doni. Karena luar biasa, ternyata Bang Doni mungkin karena basicnya ekonomi kali ya, jadi hitung-hitungannya tuh mantap gitu ya, dealing negosiasi gitu ya. Saya hobinya musik, main hewan, sekolahnya biologi, kuliahnya akuntansi. Hidup saya begini banget nih, kayak bola kuliah kemana-mana. Tapi kalau dilihat nggak sia-sia semuanya itu ternyata berguna sekali ya Bang ya, ilmunya bisa dibagikan ke teman-teman loh hari ini, luar biasa loh ya. Tepuk tangan dulu ya buat Bang Doni. Oke. Ini Bang, kalau kita ngomongin ini agak berat nih ya, pembahasannya ini masalah undang-undang. Kemarin kan sempat kita tahu dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini juga melihat gitu ya, karena semua beritanya menyiarkan tentang hal tersebut. Kalau kita ngomongin tentang undang-undang perlindungan terhadap hewan di Bang Doni, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekuatannya gitu Bang? Ya, ini saya rasa materi yang paling penting yang bisa saya bagikan dan nanti saya tularkan kepada teman-teman semua. Tentang undang-undang perlindungan hewan yang sudah ada seperti apa sih? Ada nggak sih? Undang-undang perlindungan hewan itu ada di Indonesia di pasal 302 KUHP. Tapi ini ya. Jika kita melaporkan pelaku penganiayaan hewan dengan pasal 302 ini adalah tindak pidana ringan, tipiring. Tipiring ini tidak dihukum. Tipiring ini nanti dianggap sebagai kalau disidangkan ya. Kalau kita laporkan hari ini, besok bisa disidangkan atau lusa. Karena dia sifatnya tipiring, tindak pidana ringan. Nanti pelakunya dihukum, diketok palu, bersalah, tapi dia tidak dipenjara, dia tidak didenda. Dia hanya dikasih hukuman percobaan selama 6 bulan dilarang mengulangi perbuatan pidana yang sama. Encer lah, ngelakuin lagi tapi nggak orang-orang. Iya. Maka kita perlu judicial review untuk hal ini. Untuk judicial review tidak mudah dan harus saya sedang berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan yang super cerdas di bidang hukum
untuk bagaimana setelah judicial review ini bisa diperbaiki. Karena RUU KUHP kemarin salah satu yang sudah mendapatkan perbaikan adalah pasal 302, tapi yang lainnya bobrok. Pasal 302 itu juga salah satu pasal yang kami berikan input untuk perbaikan melalui fraksi-fraksi di DPR. Fraksi-fraksi di DPR ini kita berikan ini, cengas, saudara, selamat datang dan meeting, bukunya segini, ternyata yang keluar unggas masuk pekarangan orang lain didenda 10 juta. Semprol itu kan nggak pernah tuh, nggak pernah mengusulkan itu kan nggak substansial, nggak esensial. Yang penting apa? Memberikan hukuman yang sepadan bagi para penyiksa hewan karena itu berpotensi merusak generasi bangsa serta indikasi sebagai orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu yang kami tekankan. Yang keluar ternyata tugas masuk pekarangan orang lain. Di DPR itu cuma praktis prinsip memang yang kemarin itu. Maka kami akan mengajar pada prolegnas 2021 program legislasi nasional. Artinya DPR itu kan tugasnya membuat undang-undang yang nanti kerjasama dengan pemerintah untuk setuju dan dikeluarkan undang-undangnya. Ini yang nanti kita kejar. Sementara itu, saya meminta teman-teman semua jangan berpatokan pada pasal 302 KUHP. Kalau nakut-nakutin orang, oke. Saya laporin pasal 302, tapi kalau orang yang paham, ayo laporin. Jangan sampai mereka jadi pada kita. Kalau ini yang nonton jangan pada animal abuser ya di Google ini. Nanti ada penyusup keren. Saya tidak berharap dia kena pasal 302, saya kan dia dikenain perkap 14 keren. Jadi jangan harap ada kejahatan yang bisa lolos. Jangan bisa lolos. Kasus saya yang saya laporkan di Sumatera Utara, si Yosafat yang buang kita ke kali, dikira bisa hanyut dan hilang gitu ya kasusnya. Oh enggak, saya laporin polisinya nanti ke propam. Kalau dia tidak mengusut dengan baik, saya minta SP2HP dan kasih. Misalnya SP2HP nggak dikasih, saya bisa laporkan ke propam. Atau kalau yang dalam berikutnya kita perbaiki tembakannya jangan pasal 302, kita bisa bikin dia pasal onaran. Dia membuat onar loh. Dia posting videonya dengan komentar dia sendiri, dia posting di Facebooknya dia sendiri. Maka dia sendirilah yang membuat onar karena kita jadi gaduh. Kita naik pasal onaran. Pasal onaran 4 tahun sampai 5 tahun. Lebih kejam dari pasal 302 hanya 9 bulan dengan terbukti. Dan nanti diponis cuma 6 bulan hukuman percobaan. Jadi lebih cermat dalam melihat celah hukumnya. Jangan berpaku pada hanya pasal 302 KUHP. Jadi memang kasusnya itu kan berbeda-beda ya Pak itu. Maksudnya kita harus jeli dalam melihat. Betul. Harus jeli dalam melihat ini kasusnya bisa dijerat dengan pasal yang mana gitu ya. Betul. Dia seperti yang edukasi. Edukasi itu bapak-bapak ketahuan oleh CCTV yang diunggah oleh si pemilik kucing bahwa si bapak ini ketahuan lewat ambil sapu langsung pukul, sekali pukul langsung mati. Artinya orang ini sangat profisien, orang ini sangat ahli dalam memukul sampai dia tahu bagaimana untuk mematikan si kucing dan dia nggak pakai emosi. Sekali dong. Ya orang sakit kan? Ya orang sakit kan? Karena dia tenang banget dalam membunuh. Bayangin, ini ketahuan pakai CCTV loh, dia nggak nyangka ada CCTV. Bahkan dia bisa melakukan ini kepada orang lain. Ketahuan. Nah, pada kasus ini dia bukan yang mengunggah, dia terlalu CCTV. Lalu si pemiliknya takut sama pelaku karena pelakunya preman, jagoan daerah. Kita tembaknya dari mana? Kan pemiliknya nggak mau kasus ini, maunya berdamai. Kata polisi ini nggak bisa dilaporin karena pemiliknya mau berdamai. Oh nggak bisa. Saya ketua komunitas penyayang kucing di Indonesia. Saya punya legal standingnya, maka saya bisa melaporkan ini. Ada yayasan, ada nih. Oke. Ngomong apa? Jadi cerdas-cerdaslah melihat celah untuk pemiliknya nggak mau laporin kok sih dia repot. Oh, saya harus repot. Saya karena ketua komunitas kucing. Selesai ya polisinya. Polisi nggak mau terima laporan, kita laporin ke propam. Periksa dia. Emang enak periksa propam. Propamnya nggak mau periksa, propamnya periksa juga kan. Jadi sistem hukum di Indonesia itu sudah sedemikian rupa. Jadi jangan mau dibodohi sama jargon-jargon ngurus ke polisi ribet.
Sampai detik ini saya nggak keluar 1.000 perak pun untuk bayar polisi. Mungkin kode ada, tapi saya nggak mau terima kode. Dengan 1.000-nya saya beli ketchup sama beli ikan cuek buat kucing ya, daripada buat muak-muak. Kok nanti juga akan bisa, pasti. Kita pasti yakin bahwa kita akan punya judicial review di pasal 202. Kita yakin bahwa kita akan segera punya jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah contoh kasus. Nanti hakim-hakim lainnya bisa berkaca dan berpijak pada kasus ini. Jurisprudensi di Bali sudah ada yang tentang pembunuhan si putih namanya. Itu dihukum dan didenda, tapi orangnya nggak dipenjara, denda. Nah, jurisprudensi soal denda. Nanti kita mau yang di azab di Tulungagung, jurisprudensinya berupa kurungan penjara. Kita nggak senang orang di penjara, tapi penegakan hukum adalah wajib. Azab yang pasal yang kita kenakan bukan pasal 202, tapi kita bikin dia pasal hoax seperti Ratna Sarumpait. Dijelaskan Ratna Sarumpait. Kita pakai itu. Jurisprudensinya pada kasus azab kita pakai jurisprudensinya soal Ratna Sarumpait. Makanya pembuktiannya sangat ribet. Ahli bahasa, kedokteran, forensik, lalu ada filsafat. Ini di luar yang gambaran kita bahwa kita laporin pasal 302. Karena saya laporin dia pasal 302. Kira-kira siapa yang 302? Saya, karena ancaman hukumannya di penjara 5 tahun. Saya langsung ditahan. Habis, selesai saya. Jadi mohon teman-teman jangan upload, serahkan kepada grup, kepada komunitas. Salah satu cara yang paling aman adalah komunitas. Laporkan ke komunitas untuk diambil tingkah langkah hukumnya selanjutnya. Seperti yang diupload hanya screenshot lalu tentang kronologi kejadian dengan menggunakan inisial. Jangan sebutkan nama ya. Jangan sebutkan nama. Saya DHT. Kok misalnya DHT? Karena DHT bisa aja dana hura-hura tahu-tahu ya, bukan dunia orang. Jadi inisial itu aman. Jangan posting langsung, jangan sebut nama. Tolong hubungi grup-grup yang kalian percaya bisa membantu. Tapi grupnya juga jangan direpotin sama, mas saya dapat dari Facebook nih, ini saya nggak tahu pelakunya siapa. Waduh, tolong laporkan hanya yang organik yang kalian lihat sendiri. Itu akan mempermudah. Wah, ini benar-benar sebuah hal yang mungkin baru ya. Mungkin teman-teman selama ini nggak tahu, pokoknya asal upload, asal ini ya. Padahal itu juga bisa menjerat teman-teman sendiri ya. Jadi mungkin kalau di sini karena kita sudah dijelaskan oleh Bang Doni, mungkin teman-teman kalau misalnya sudah tahu di depan mata sendiri, teman-teman punya rekamannya. Mungkin kalau konsultasi dengan Bang Doni dulu boleh Bang? Silakan. Boleh ya? Wah, terima kasih. Kalau saya tidak bisa menjawab langsung karena saya mesti becak dulu. Oh, becak. Saya becak, ada admin saya bisa jawab atau nanti dari Bapak Rahmat, Mbak Monika, gitu disampaikan ke mereka dulu karena lingkaran sahabat-sahabat saya ini yang nanti memproses dulu screening awal aja, habis itu kita tinggal kerjasama. Untuk wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya dan sekitarnya adalah perkembangan perjuangan animal welfare paling besar menurut saya karena penggiatnya militan dan banyak. Banyak yang di Surabaya ya? Yang lemah Jogja, Semarang, ya, Bandung apa lagi. Orangnya banyak tapi nggak ada yang mau repot. Kesadarannya masih kurang ya? Surabaya dan sekitarnya nggak main. Ini Jakarta kedua. Lagi ya. Termasuk teman-teman yang hadir pada hari ini ya Bang ya, luar biasa. Terima kasih saya anggap seperti tadi Bang Doni sampaikan bahwa teman-teman yang hadir di sini adalah pahlawan gitu ya bagi kawan-kawan umat seperti ini ya. Oke, Bang kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kita sudah bahas tentang undang-undang materi yang agak dalam gitu ya. Kita sekarang mau balik lagi ke animal defenders nih. Selama ini Bang, kasus terberat yang pernah ditangani oleh animal defenders itu apa Bang? Kasus terberat? Kalau kasus hukum, salah satu yang paling berat adalah di azab. Kasus azab, karena kita harus membuktikan. Ketika kita datang ke Tulungagung, ternyata polisinya sudah gelar perkara. Kami mau datang jam 10 nih, kan? Kalau di Google kelihatan ya kita tiba jam berapa. Saya info ke kawan-kawan dan di sosial media, kami tiba di Polres Tulungagung jam 10.30. Ternyata polisi gelar perkara jam 9. Lalu kami sudah datang,
mau laporan ya, tunggu ya, Pak Kasat lagi dalam perkara. Oh, di mana? Di Polsek. Kasat kan di Polsek ya? Oh, di Polsek. Oke, saya gitu. Something fishy. Gak apa-apa, biarin aja. Keep it going. Jalan, ya, selesai dia. Dalam perkara dia datang ke Polres, ketemu kami. Gimana mas? Silahkan dulu. Loh, gimana semua laporannya? Saya subscriber kok. Si Kasatnya langsung bilang, saya subscriber dia dan kalau saya dapat pasti mau masalah. Keterangan penyidik, keterangan pelaku, nggak ada yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya adalah faktanya. Fakta itu didapat dari apa? Dalam otopsi. Siapa yang bisa otopsi? Lumayan. Jakarta. Paling kemana ada Tulungagung. Pernah ya? Kebetulan yang otopsi adalah sahabat saya. Saya tidak menggunakan kedekatan saya dengan sahabat saya untuk mengorek dan memaksakan fakta. Tapi saya bilang, ini saya butuh fakta sejelas-jelasnya, apa penyebab kematiannya, apa yang diberikan oleh pelaku kepada kucingnya, apa yang diberikan ke dalam perutnya. Itu kami butuh. Siap Bang Dokter? Pak Dr. Bilkis itu satu-satunya perwakilan dari Indonesia tentang forensik hewan di Asia Pasifik. Hanya sedikit. Nah, kebetulan orang jago ini kita punya nih. Salah satu dokter canggih Indonesia punya, dia ngakuin dan ditemukan bahwa ada pelukaan khusus dan ditemukan cairan berupa alkohol. Apakah air kelapa bisa terfermentasi dalam perut kucing? Tidak, karena fermentasi harus kena udara dan ada pencetusnya. Nggak bisa diusut tiba-tiba tercerna, nggak mungkin. Saya minum gandum cair kalau di dalam jadi bir itu nggak bisa. Yang bisa jadi bir itu di tong. Perut saya bukan tong, walaupun bentuknya sama. Jadi hasil lab laboratorium ini kita pakai untuk membantah. Nah, dia sudah memberikan keterangan bohong pada kepolisian bahwa dia memberikan air kelapa. Sedangkan lagi malu dong polisinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah pemanggilan berikut setelah hasil laboratorium keluar. Apakah si pelaku diketak, ngobos ya, lo bohong lo ya sama gue ya. Ini penyidik kok dibohongin. Saya bilang, bapak Pak dibohongin sama anak kecil lah. Itu reputasi lo Pak. Kasar lo. Kasar itu. AKP atau AKBP levelnya. Adjun komisaris besar polisi itu bisa, atau adjun komisaris polisi dibohongin anak kecil. Ya, jadi pembuktian itu adalah salah satu kasus paling berat kami. Karena modal mandir. Penyidiknya bilang gini, kita menghormati penyidiknya. Penyidiknya bilang gini, ini kasus lebih mahal dibanding otopsi manusia. Otopsi manusia murah, sekian-sekian. Otopsi hewan ini kalau udah sekian. Ini penyidik dan kasat yang ngomong loh. Jadi kalau ada penyidikan, polisinya ngomong dulu pakai duitnya untuk membiayai perkara. Setelah perkaranya selesai, P21 pelimpahan ke kejaksaan, baru bisa minta imbus kepada negara. Uang yang sudah keluar untuk kasus nomor sekian sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dengan sekian mengeluarkan biaya ini bisa keluar. Jadi betapa kesannya polisi ini udah dibohongi sama mahasiswa. Pembuktiannya berat dan harus mengambil ahli filsafat, ahli bahasa, ahli forensik dua kali kami. Yang diperiksa orang Surabaya, orang Jogja, orang UGM, ya posisi Polda DIY pun diperiksa. Ini memang. Jadi memang ini bukan main. Ini bukan main. Karena bukan kita semua kasus ini segera pelimpahan minggu depan. Minggu depan pelimpahan, nanti pelimpahan ada di tangan jaksa. Kalau dari tangan kejaksaan, mereka akan segera membuat jadwal persidangan. Nanti kita diwakili sama kelompok-kelompok datang untuk menyaksikan. Oh, luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwa Bang Doni dan juga teman-teman itu memang tidak main-main dalam menyelesaikan sebuah kasus ya Bang ya. Sampai mau gimana pun tetap dikejar, tetap diperjuangkan sampai benar-benar terungkap ya. Iya, yang saya juga mau keluarkan kepada teman-teman semua. Jangan banyak-banyak megang kasus, tapi tuntas. Kalau megang itu selesai. A sampai Z. Yang ya sampai gimana beda? Belum tuntas saya, makanya saya nggak mau megang banyak kasus. Saya mau tuntas itu apa yang ada. Jangan memulai kalau kalian nggak bisa menyelesaikan. Itu aja. Tepuk tangan dulu
kasus termahal secara perasaan banyak sekali yang kita tolong. Kita nggak melihat rupiah berapa, tapi hewannya sampai di dokter wafat. Kita bawa capek-capek, kucing ketabrak. Saya nelfon dokter nih, belum jam praktek nih, jam 6:30 pagi, siapa yang mau praktek? Dokternya pas pada ignoran. Satu biaya paling banyak keluar adalah sini dia dari Pulau Bunyu, dari Tarakan. Dari Tarakan yang nabrak itu di Lindes. Untuk mengeluarkan dia, saya perlu mengeluarkan beberapa duit ekstra yang tidak disangka-sangka. Dia menjadi loncat ke nomor 1 setelah sebelumnya nomor 1 adalah si Bunyu yang dimana saya itu dia kami dapat laporannya setelah beberapa hari udah dimana tapi masih hidup. Saya minta konfirmasi keberadaannya di videoin. Ini mas, sambil ngomong, coba sambil ngomong supaya organik. Saya langsung beli tiket berangkat. Itu untuk evakuasi Unyu dan jalan darat itu dia tembus 22 juta. Itu jualan tiket pesawat. Ya, lalu dia kalah sama si dia ini tembus 25. Dia tembus 25. Perjalanannya yang menjadi masalah, anjing-anjing ini yang gawat-gawat ini ada di daerah Kalimantan, pelosok, dan itu daerah rabies. Kita nggak bisa bawa lintas. Gimana cara saya bawa lintas? Nah, kita hubungi dinas pertanian, peternakan. Bu, saya menolong anjing ini diambang kematian, kalau ditolong nanti mati. Kalau ditolong dia bisa survive, kalau nggak ditolong dia bisa berbahaya kebuatan lingkungan. Ibu pilih mana? Tolong saya keluarin duitnya semua. Urusin surat, nyebrang jalan darat, nyebrang laut, nyawa feri, sampai jalan darat nyawa kayak semacam grab tapi boleh bawa anjing gitu ya. Saya bilang, saya mau bawa anjing, saya lebih deh. Siap, kalau mau aja. Orang biasa narik cuma 20.000, 15.000, saya kasih gopay ya siapa? Yang penting anjing saya bawa karantina urus, karantinanya ribet, tapi saya hadapi, akhirnya bisa pulang. Nah, di dua anjing ini yang paling mahal, cuma segitu. Itu tapi itu demi keselamatannya ya, yang mahal itu nyawanya ya. Dan terbukti anjingnya kerap gendut dan dalamnya semua. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Pembenahan mentalnya yang paling berat. Kalau fisik kita bisa kerja. Kalau mental ini kalau dia ke rumah takut, karena pernah dipukulin orang di mana, ditabrak gitu ya. Dia sama orang jadi takut, tapi kalau sama kita udah tenang. Gak apa-apa. Yang penting dia udah nggak sehat dan bahagia ya. Dulu kedengar kata bahagia itu saya jadi juga pengen lebih bahagia. Oke. Terima kasih itu tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Doni. Nanti teman-teman yang ada di Zoom meeting ya, boleh nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Nah, sebelum baju kayu, bambu, saya lilitin baju supaya dia bisa pegang kan. Lalu ini ada tekanannya. Saut-saut ini nanti dia kayak bambu dia pegang tarik langsung sampai atas. Buru ambil. Banyak kreatif aja. Pasti ada jalan. dan dia nurut juga ya, Bang ya. Benar-benar gini ya. Pegangan. Itu 3 kali naik dan 3 kali jatuh gitu. Naik udah mau dekat, tapi tangan belum bisa masuk, langsung dilepas. Karena kelelahan udah terlalu lama 7 jam dalam kubah air. Jatuh lagi. Saya kalau untuk kucing berhasil ditolongin mati saya mati deh. Mati kecewa karena di bawah masih jatuh lagi. Jadi kreatif kucing bisa pegangan ini benda-benda yang mudah dicangkap dia kayak baju atau kain-kain ya. Nanti pakai apa? Pakai
dari luar pulau ya, Pulau Madura. Ini untuk dokter Pak. Pertama saya mau tanya penanganan pertama pada kucing keracunan. Saya 4 kali nolong kucing keracunan dan keempat-empatnya sangat maaf di pangkuan saya. Nah, karena kan biasanya gini dong, kucing keracunan ini kan kalau di daerah Kamal di Bangkalan itu kucing sengaja diracun. Sengaja diracun, pelakunya itu masih muda, tapi saya barang bukti masih kurang. Saya tahu orangnya, cuma waktu racunnya ini saya nggak tahu karena saya sudah hampir 1 bulan lebih istilahnya bisa siapa pelakunya. Itu yang pertama. Nah, yang mau saya tanyakan itu cara menangani kucing ini seperti apa? Kalau kita fokus, kita fokus pada kasusnya ya gitu untuk cari bukti. Cuma agar tidak terulang lagi, walaupun istilahnya kita tahu kucing keracunan, bagaimana cara mengatasinya? Karena pertama, ketika saya kasih air degan, malah meninggal. Nah, itu yang pertama. Jadi cara mengatasi kucing keracunan itu seperti apa? Terus yang kedua, sekarang kalau di area Kamal itu banyak kucing di jalanan yang tiba-tiba lubang di bagian perutnya, di badan-badannya. Kalau saya searching di Google itu namanya abses atau apa lah itu. Karena ketika mau dibawa ke dokter hewan dan sebagainya, jumlahnya kan banyak gitu. Sedangkan hanya beberapa dokter hewan yang istilahnya yang memang peduli, tanya terus uang masalah nanti yang nanti selamat gitu. Kita kan bicara realitas gitu. Alhamdulillah kita juga punya dokter hewan yang istilahnya nggak mandiri, yang penting bawa aja lah masalah dana belakangan itu. Lah ternyata kan kucing yang lubang ini itu kejadiannya nggak hanya di Kamal, di kampung saya di Nganjuk itu juga ada. Lah cara menanganinya sebenarnya kita tanya sendiri kita oke dokter itu kira-kira harus seperti apa? Ini ke penanganannya aja, kucing keracunan yang sama kucing yang tiba-tiba lubang di perutnya itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas ya pertanyaannya ya. Jadi memang bukan untuk yang muda ya, kita diharapkan dengan kasus keracunan. Untuk yang bisa kita temui dengan ini di sekitar kita semuanya dengan knowledge ya. Tapi itu kita harus tetap bahwa ini memang harus kita bawa ke dokter hewan ya. Karena kita kan nggak tahu racunnya di mata itu apa seperti itu. Kalau misalnya racun tikus, ya kita harus segera bawa ke dokter hewan. Kalau nggak kayak gitu, nanti bisa cepat dengan tertangani. Memang kami dari relawan sendiri kan ada obatan khusus ya, jadi mengikat racun tersebut dengan menginjeksikannya seperti itu Mas. Jadi memang harus cepat. Kalau misalnya katakan di rumah ada knowledge, kalau tidak ada knowledge ya pakai ini kalau sama ini kalau sama kalau sama gula di sampai ke ini ke ya cekokin aja seperti itu. Tapi itu juga ini harus segera dibawa ke dokter hewan karena yang namanya racun kalau udah ke tubuhnya itu kita nggak bisa terpakai dengan baik seperti itu. Jadi harus cepat. Memang bukan satu hari muda, tapi harus segera penanganannya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang ini yang fresh access ya, nah kan di lapangan kan ada tuh samping kalau menggunakan antibiotik ya, itu bisa membantu juga sama antibiotik, sama asupan nutrisinya juga harus terjaga. Jadi biar cepat pemulihannya. Dan memang kalau untuk access sendiri kan BNI kan ini kan apa ya perlu penanganan yang ini seperti injeksi ya. Jadi kan antibiotiknya biar bisa nangkep dia. Itu sih masalah saya. Dan kalau misalnya pas ini ya pas buat jaga-jaga nih buat jaga aja ya pakai ini aja bawa saus yang kan antibiotik kan banyak di apa bisa dibeli di apa terdekat seperti itu. Masih ada jalan kosong kayak diarahkan ke apa yang bisa kita lakukan, bagaimana bersihkannya mukanya misalnya. Nanti mungkin saya usulkan ke teman-teman saya untuk memilih sesi sendiri agar bikin temanya pertolongan pertama pada kasus-kasus seperti jalanan. Jadi temanya kayak abses, keracunan, cacingan, dibikin sesi sendiri. Nanti dokternya memberikan panduan yang alatnya sudah dipegang sama teman-teman semua, jadi dibahas poin per poin, jadi dapat ilmu. Nah, kemudian dapat ilmunya bisa saya satu orang bagi ilmunya 2 orang, kalau yang dapat 100 sudah 300 tambah
gitu ya. Jadi nanti Mbak Momita. nanti dibikinkan acara khusus buat penanganan kucing-kucing rescue yang dibantu sama dokter. Nanti kita bikin kayak panduannya nanti dibantu sama dokter gitu ya. Buat teman-teman yang pada susah mengakses dokter misalnya karena akses wilayah maupun keuangan. Jadi kita tetap bisa memastikan pertolongan kayak akses, nanti kita bisa kasih antibiotiknya kalau bisa apa ya, pasti kalau bisa kita bisa injeksi karena kita bisa itu ya, kita bisa pakai apa nanti diatur ya. Jadi teman-teman pada punya ilmu bertambah lagi. Saya juga kasih catatan ke Mas itu nanti. Oh iya, tadi ditunggu loh teman-teman KCCS, beneran loh ya. Nanti kita mau buat sesi yang memang khusus untuk membahas bagaimana teman-teman itu melakukan pertolongan pertama ketika melakukan rescue, begitu ya. Boleh, nanti ditunggu undangannya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tapi yang di sebelah tengah ya. Oke. Nama saya Senia, saya dari Sidoarjo. Saya mau tanya untuk Bang Doni. Kalau pertama berdiri animal vendor hingga saat ini pasti ada masa sulit ya. Nah, menurut Bang Doni apa masa paling sulit bagi animal vendor sampai mungkin misalnya Bang Doni saya mau nyerah gitu sampai mau membubarkan animal vendor. Ya, ini pertanyaannya super. Jadi pada perjalanan kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Kita mau kucing aja, kita nolong uang kita. Yang sewa siapa? Tetangga. Yang sewa orang lain. Ada selalu akan ada orang yang tidak suka apa yang kita lakukan. Kita beli dari tengah jalan supaya orang menginjak, supaya mobil pada kemana. Itu aja ini juga baik gitu ya. Jika orang itu tidak suka pada kita, itu masalah orangnya, bukan masalah kita. Biarin aja. Kita nggak perlu mengalokasikan energi kita dan perhatian kita untuk hal seperti itu. Pada orangnya pasti akan capek. Memelihara kebencian itu nggak gampang, pasti capek, melelahkan. Ngapain kita pelihara itu? Kita pelihara bahagia. Jadi saya dulu kan, saya senyum aja kan, ada utangnya banyak. Jadi kalau ada yang menjatuhkan, nggak apa-apa. Anggap dia adalah bagian dari pembelajaran hidup. Bagaimana kita akan naik level? Karena pada kehidupan ini kita naik levelnya dengan cobaan berbagai macam. Cobaan krisis finansial, cobaan krisis dalam hubungan, cobaan lainnya, cobaan dalam pekerjaan itu banyak. Bagaimana kita meresponnya? Tetap tenang, santai, dan logis. Itu adalah cara terpenting bagaimana kita tetap bahagia walaupun banyak badai. Badai banyak, tapi tidak akan pernah hujan terus-menerus. Pasti habis hujan pasti ada pelana. Banyak. Amin. Ya. Jadi prinsip yang seperti itu yang kemudian membawa Bang Doni dari tahun 2011 sampai sekarang tetap bertahan dan konsisten ya Bang ya. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Ya. Jadi pertanyaannya ya, boleh untuk sesi pertama pertanyaan apa tadi yang bertanya? Ini saya ingin menunjukkan. Iya. Yang tengah ini ya. Kita tutup sesi pertanyaan pertama, nanti ada Satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Oke. Boleh silakan dulu. Dua. Selamat siang, saya Putri dari KCCS. Saya mau bertanya ke Doni, ke dokter sebenarnya apa ya? Boleh. Ini pengalaman pribadi. Saya ada rescue kucing. Itu dia penakut sekali sama manusia, tapi kalau sama kucing dia galak. Galaknya minta ampun, tapi sama manusia dia takut. Takutnya bukan kabur, tapi sembunyi. Di dalam kandang itu dia tidak berusaha untuk kabur, tidak berusaha untuk lari, tapi dia sembunyi, dengkit aja. Terus dia nggak mau tuh berhenti di terbang. Gitu. Jadi untuk saya terutama kan saya kucing-kucing saya di dalam. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau tuh atau berhenti di terbang itu, ya agak gimana gitu ya. Nah itu cara untuk mengatasinya atau penanganannya. Maksud saya, Mbak punya suatu ruangan khusus kalau bisa ya, satu ruangan khusus yang nanti kucingnya pada keluar dulu semua, dibersihkan, gitu ya, di kayak karpet dan lain-lain.
kucing ini baru dihasilkan, maka dengan kardus bolongin, mbak sambil main-main nih, alokasikan 1 hari buat dia, main, kerjain main aja, jangan coba ditangkap, main aja. Dia karena insecure dia takut kan. Kita ketahui permasalahannya apa, maka kita tahu jawabannya apa. Kalau dia insecure, maka kita harus kasih secure. Kalau dia insecure karena dia ketakutan tidak ada menolong dia, atau dia merasa diserang sama lingkungan luar, maka kita kasih kebalikannya. Dia silakan main dan tidak ada yang ganggu. Kasih begitu. Tidak ada yang instan, apalagi berkaitan dengan mental. Tidak ada yang instan. Kalau instan anggapnya bonus. Mie instan itu mesti direbus, langsung dimakan, ya, proses. Teman-teman harus makan siang dulu ya. Kalau biasanya ada yang nunggu diingetin baru makan siang, ini biasa ingetin loh ya. Jangan lupa makan siang, jangan terlambat makan siang. Makan siangnya bisa langsung ke food court ya. Bisa langsung ke food court. Food courtnya ada di belakang ya, di belakang di depannya main-mainan ini ya. Jadi waktu breaknya ada 30 menit ya. Nanti kita jam 1 siang, teman-teman balik lagi ke sini, kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya. Oke, selamat istirahat, makan siang. Oh dekat, ya nanti hati-hati ya. Monggo silakan. Agak slow motion katanya. Ya. Agak di tengah supaya kelihatan background. Baik. Baik. Terima kasih. Ya silahkan berdiri. Kalau minta tolong mainnya, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Wijen, saya dari Surabaya dan juga komunikasi dari Surabaya. Saya mau tanya dengan Bang Wijen. Ini Bang, saya tempo hari rescue anjing. Kenapa rescue? Saya bingung nih sifatnya rescue atau bukan, karena dia itu ternyata dijual, tetapi keadaannya sudah buruk, sudah luntur, terus kulitnya sudah tidak tumbuh begitu, terus kelihatannya dia kena parasit juga karena fungsinya pucat, dan dia terus mendobok di jalan itu. Setiap kali saya pulang pergi kerja mendobok terus ya, saya pikir itu punyanya seseorang. Ternyata ada laporan dan dia bukan punyanya siapa-siapa, tapi memang dia dijual dengan orang yang di depan rumahnya. Saya tidak punya keinginan, akhirnya saya tebus 300.000. Ternyata orang ini punya laki lapis-lapis, keadaannya buruk pula. Akhirnya saya tebus lagi, dan ternyata itu tempat suka begitu. Dan saya ada beberapa komunitas anjing, saya minta tolong untuk edukasi. Mereka nggak bisa lagi karena itu kayak kerjaannya. Tapi kok dijual tapi keadaannya buruk. Ternyata itu orang punya teknik untuk mengambil hati para dokter supaya kesian, sehingga membeli sehingga mereka dengan cara menembus. Pikiran saya gimana ya, apakah dia ini melanggar hak hewan atau bagaimana? Dan kalau saya mau lapor, saya harus laporkan ke sini. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sekarang kita membahas bagaimana memecahkan masalahnya. Jadi orang ini menjual anjing berulang-ulang dengan kondisi yang membuat orang lain juga. Pertama, kondisinya yang menjual anjing ini dalam kondisi iba adalah tidak memenuhi syarat sebagai penjual.
Kalau penjual itu harus tersertifikasi. Peraturannya seperti itu. Tapi banyak peraturan di Indonesia yang tidak ditegakkan dengan baik. Kondisi harus baik, sehat, dan tersertifikasi penjualnya, gitu ya, siapa, breedernya jelas. Gitu. Kalau ini jelas orang-orang ini tentunya di luar aturan yang ada. Saya salah nggak? Pertanyaan ibu pasti begitu ya. Saya salah nggak di nembus? Karena nembus ini membuat orang ini jualan lagi. Modus yang dia lakukan adalah menggali riba teman-teman semua. Teman-teman riba kena. Dia akan bertahan. Dia akan begini. Ini anjing kalau dijual biasa tidak akan laku, tapi dia harus jual lagi juga. Jadi orang rela membayar lebih. Kalau kita berhasil bayar lebih, dia akan mengulangi modusnya. Kalau saya menyerahkan kembali kepada teman-teman semua, tebus atau tidak pakai tebusan, yang penting anjing atau kucing berhasil diambil. Saya sering tebus, saya sering salah. Saya nggak boleh tebus sebenarnya, tapi saya tebus juga. Kenapa? Anjing itu perlu dipotong. Anjing nanti kalau nggak ditolong, saya nggak bisa makan, saya susah tidur, saya kepikiran besok-besok, aduh seharusnya kalau saya tebus aja, anjing ini masih survive. Nggak usah takut, ikuti ya kata nurani aja. Orang lain berkata itu salah, bodoh amat. Yang kita dengar nurani kita menolong. Tebus 300.000. Next time kalau bisa serendah mungkin agar dia tidak merasa usahanya berhasil. 100 ya Pak atau 50. Wah nggak bisa anjing begini-begini. Anjingnya jelek Pak. Sok dingin aja, sok cool aja. Anjingnya jelek. Saya butuh merawat dia. Klinik habis banyak, saya cuma mau sekian. Dia nggak mau cuekin, tapi dia akan kasih makan. Biar anjingnya bertahan dulu. Lama-lama orangnya nggak kuat juga nih, nanti mungkin saja dia takut atas angka yang kita tawarkan. Itu teknik yang saya pakai. Kalau yang teknik kedua, saya nggak kasih uangnya ke orangnya, saya kasih uangnya ke tim preman. Tolong cuy, saya kasih duit. Kayak kejadian di Kemang, anjing mau dipotong, dipamerin di jalan. Kita tembus, nggak boleh. Kita kasih gopek seekor, nggak boleh. Itu orang yang di belakang. Kasih gopek, nggak boleh. Akhirnya sampai 1 ekor dikasih 1,5 juta. Oh ya tuh, saya kasih aja preman. Coy, 1,5 juta ke anjing pindah tempat gue. Siap. Datang sama aparat juga. Orang yang menolak uang 1,5 juta itu security kan ditanya, sini. Boleh punya anjing ini, gua bawa ya. Ya bang, ambil aja bang. Ya bang, ambil aja. Security itu nggak dapat 1 perak pun dari saya. Anjingnya pindah, hidup bahagia sama saya. Uang 1,5 juta saya kasih preman. Saya berhubungan baik sama preman. Anjingnya sehat, bahagia, dan yang sebagai teroris mau melihara anjing untuk meminta duit lebih, nggak berhasil menjalankan tugasnya. Buat saya BNI, buat orang lain belum tentu. Bodoh amat. Yang penting selesai kasusnya kan. Tapi kalau ibu butuh preman, Surabaya saya kenal. Saya kenal. Teman-teman yang kasar-kasar ada. Kalau pemain rampas itu bisa. Tapi kalau bisa yang damai-damai aja. Kalau itu jangan ditiru. Terus saya nggak boleh ya. Saya pamit sama orangnya mau bawa anjingnya. Dikasih duit nggak mau ya udah. Kasih preman aja. Nah, kemana saya harus lapor? Banyak grup yang tidak bisa approach masalah apple to apple gitu ya. Ketika ini masalahnya orang ini terus berulang, kita mendekati dia dengan pasal kesejahteraan hewan, nggak kena. Orang ini nggak akan peduli. Lalu kepada siapa kita lapor? Ibu, bapak, mas, mbak semua bisa lapor ke dinas KPKP kecamatan atau kota atau provinsi. Laporkan bahwa ada penjual anjing dengan kondisi yang memprihatinkan terus-menerus menjual, dan ini bisa berbahaya buat lingkungan karena jelas-jelas anjing ini tidak terawat dan pasti vaksinnya tidak update. Kalau vaksin tidak update, dia bisa terpapar rabies dan menularkan kepada orang lain. Tolong diatur. Jadi kita bisa pepet nih dinas. Kalau nanti nggak kenal sama dinasnya, kita sowan. Sebagai komunitas kita bisa datang, minta perhatian mereka. Ibu, bapak yang bagian kesehatan hewan di DKPKP itu ada 2, untuk yang pertanian sama yang peternakan. Nah, peternakan ini membawahi yang hewan-hewan. Kita bisa lapor. Kalau pelaporan bapak, ibu, mas, mbak semua diabaikan, dia bisa kena.
Jadi ada sisi pelaporan sebenarnya. Jadi kita datang, laporkan, bukti-buktinya apa, lalu tanyain kapan bisa ditindak. Karena saya mau mendampingi, saya yang lihat, saya mau mendampingi, dan seperti apa pencegahannya. Biar nanti mereka persuasif. Kalau misalnya penjualnya nggak bisa dibilangin, ini penjualnya bisa kena undang-undang timbul ketertiban umum, karena nggak boleh berjualan seperti itu. Seperti halnya kita juga bisa sebenarnya melaporkan penjual pecel lele yang memakan badan jalan. Tapi apakah itu sesuai hati nurani? Tidak, karena mengganggu makanan mata pencarian orang lain, dan selama dia tidak mengganggu silakan. Tapi berbeda hal dengan orang yang menjual anjing dengan kondisi iba seperti itu. Kalau pendekatan personal tidak bisa kena, pendekatan grup nggak kena juga, laporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP). Itu tersebar di seluruh Indonesia, di tiap provinsi sampai tingkatan kelurahan dan kecamatan. Ada, nanti tinggal datangi, atau ibu datang ke kecamatan, saya mau ketemu sama Dinas KPKP, Sudinnya. Kalau di level provinsi namanya dinas, kalau di kecamatan dan kota itu namanya Sudin, suku dinas. Mereka bisa begitu. Dan saya menyarankan teman-teman semua bekerja sama dengan Sudin atau dinas DKPKP ini, karena mereka bisa membantu nanti pada pelaksanaan evakuasi, rescue. Mereka punya kewenangan dalam levelan kota sebagai tata kota. Mereka nanti pada sindaknya kepada penjual itu, mereka akan didampingi sama Satpol PP. Satpol PP berhak menyita dagangan si bapak itu jika memang melanggar. Tapi teman-teman semua tolong bekali diri dengan pengetahuan hukum yang cukup, bahwa apa yang nanti jadi bahan argumentasi kepada orang ini. Oh, anjing saya kok, terserah saya menjual ini apa? Betul. Tapi peraturannya mengatakan demikian. Seperti ini. Bantah tidak perlu pakai emosi, tapi bantah dengan fakta, dengan ilmu, itu orangnya akan teguh. Begitu Bu ya. Kalau nanti susah-susah, kalau ada waktu, kali ini saya mau nengok kalau boleh temuin orangnya, jual aja hari ini. Setiap hari. Setiap hari. Jam berapa? Itu anjing-anjing sekarang ada papis-papis diletak aja di seberang jalan gitu. Boleh kalau hari ini nanti acara udah selesai kita tengok, mungkin boleh ini masalah. Demikian yang berikut. Terus langsung saya labrak, Bu, kenapa Bu ini kucing saya lagi dia mainan di sini, kenapa difoto, di video, kan tidak di depan rumahnya Ibu. Saya bilang kayak gitu kan sambil emosi, dan saya nggak sempat dokumentasi kan. Akhirnya saya ada panggilan dari RT, dapat surat cinta, karena ini apa namanya, mengatasnamakan kalau saya menjelekkan nama baiknya dia, karena saya share di grup langsung. Karena saya di-share di grup langsung. Sebut nama ya? Di grup, ya langsung sebut nama. Bu Lili dan suaminya, gitu kan. Ini yang tadi nih? Iya. Inisial ya? Itu kesalahan saya. Akhirnya saya dipanggil, terus datanglah Babinsa kan, untuk ikut meeting itu sama UGT. Udah, singkat cerita, saya sempat tekan Bu Lili tadi ya, ngomong bilang gini, bilangnya seperti ini. Bilangnya gini, loh jangan salahkan yang buat, kenapa kucingnya nggak di kandang gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung kan saya tidak menjelekkan nama dia kan di media sosial. Memang benar mereka berdua itu membawa kucing-kucing saya gitu loh. Terus ini hukumnya gimana? Masalahnya ini saya dikasih surat pernyataan kalau sama saya ada sesuatu selain resmi kucing lagi, pastinya mereka akan menindaklanjuti ke jalur hukum gitu loh. Terus ini saya gimana nih? Saya juga nggak punya siapa-siapa gitu kan. Udah gitu aja. Terima kasih. Saya mengulangi kembali. Mama mungkin agak melenceng sedikit ya kalau ini ya. Jadi saya ini Ibu Ani, saya ojol. Terus sering keliling-keliling lah, sering ketemu, kadang kucing ketabrak, kucing mati di jalan. Jadi mungkin Bang Doni bisa bantu untuk bukan untuk saya saja, mungkin banyak bunda-bunda atau ayah-ayah yang lain yang punya anak-anak meninggal, supaya ada tempat untuk kita mengumpulkan begitu. Jadi sebenarnya saya sering ketemu Bu Risma, tapi kalau mau mendekat itu susah karena terlalu banyak penjaga-penjaganya, dan saya juga tidak tahu harus kemana, bikin proposalnya itu kemana.
minta tempat untuk bisa menguburkan kucing atau mungkin yang punya anjing gitu. Kita bayar nggak apa-apa. Mungkin sistem kontrak seperti kayak di Keputih itu untuk makam-makam manusia gitu. Mungkin Mbak Doni bisa bantu saya atau dengan bantu yang lain-lainnya. Terima kasih Mbak. Buat Mbak Ida ini, Mbak jelas dalam posisi ini Mbak di pojokan sebenarnya, karena mungkin cara menyampaikan dari pihak sebelah lebih meyakinkan orang lain dan kebetulan orangnya juga tidak suka kucing sepertinya, Pak RT-nya. Mbak bisa bertahan dengan begini, menghubungi misalnya Pak Ahmad, Pak Anwar, atau Mbak Mamita gitu ya, untuk pendampingan ketika nanti ditekan, kan? Dan jelaskan juga kalau dia akan melanjutkan kasus itu saja, bukan warga. Saya bayar biaya lingkungan, saya berhak untuk melihat apa yang terjadi. Pak RT ini kalau menghalang-halangi laporin sekalian, Pak RT-nya, sebudirnya, kepala sebudirnya menghalang-halangi orang mendapatkan informasi, laporin polisi aja. Ya, dekat diskusi dengan teman-teman dari penasihat hukum, lawyer gitu ya, enaknya tembakan dari mana, dan itu akan membuat tembakannya lebih enak. Kalau Mbak tegas pada mereka, tenang tapi tegas, mereka akan gak berani macam-macam. Habis itu nanti mereka gitu. Tetap kalian situ aja, Pak, yang penting kita bertanggung jawab. Tidak bau, tidak mana-mana gitu. Ketika nanti dia di lokasi main rumah kosong, tolong didampingi. Main sebentar, dia masuk. Jangan pernah percaya sama lingkungan. Kita percaya sama anjing dan kucing kita, tapi kita nggak percaya sama lingkungan. Tiba-tiba datang orang bilang main pukul gimana? Ya kan? Main buang, main tendang, itu yang repot. Kalau saya nggak akan saya biarkan mereka keluar rumah tanpa pengawasan saya atau staff saya. Saya nggak akan rela, karena di luar banyak orang kurang. Sayangnya kelebihan kita nggak bisa kita kasih ke orang yang kurang, soalnya nggak bisa kita transfer. Kira-kira begitu. Lalu yang buat Ibu Ani tadi tentang penguburan itu, hampir sama jawaban ke Ibu yang pertanyaan pertama tadi. Itu Ibu bisa mengajukan atau minta audiensi kepada dinas KPKP. Dia menangani yang tentang ternak, dalam hal ini hewan peliharaan. Kita bisa utarakan, Bu, saya mau proaktif dari sisi warga untuk menemukan kucing yang perlu dikubur, yang sakit lalu perlu dikubur. Tolong berikan area di mana bisa kami membantu pekerjaan. Karena kalau bangkai itu dibiarkan, itu akan menjadi masalah buat lingkungan. Lalu yang kena nanti salah satunya di KPKP yang ditanya, ini kucing kenapa pada mati, banyak keracunan dan kok dibiarin bangkai, mereka akan kena pertanyaan itu. Apalagi jika ada sistem pelaporan di Surabaya atau sudah bisa sampai kena sanksi terkait. Semoga di Surabaya ada, saya belum tahu ya, tapi nanti Ibu minimal bisa ketemu sama dinas KPKP. Bareng-bareng aja sama KPKS, sama Kompas, sama KCCS gitu ya. Ada nggak sih alokasi buat penguburan hewan? Misalnya kalau Kompas maju, sama KCCS maju sebagai pengelola lahannya untuk penguburan, kami akan manage, kami akan mendata, kami akan mengatur bagaimana pola penguburannya yang baik dan sehat buat lingkungan. Saya rasa dinas pun akan di sini ini ada lahan kami, silakan dipakai deh dengan begini. Saya rasa akan jauh lebih bisa terwujud jika nanti dalam satu wadah, ada dalam satu wadah organisasi yang bertanggung jawab. Kalau biasanya mereka nggak mau bekerja sama dengan individu, dia akan siap bekerja sama. Mungkin Pak Ahmad nanti bisa mengakomodir gitu ya. Ini satu kebutuhan yang ternyata memang kita butuh juga. Nggak semua orang punya halaman cukup buat menguburkan kucing. Halaman saya pun habis. Pernah kami menguburkan ketemu lagi sama tulangnya. Saya nggak tega nih, walaupun udah tulang itu ya dari tempat yang lain. Akhirnya saya pun pilihnya kremasi. Ya, kremasi abunya saya panjang di rumah. Ya biar dekat saya terus. Ada lagi ya? Udah dulu. Spesial buatan Tata Cakes. Ini ada gambar gue nih. Tebak gambar gue yang mana coba? Coba tebak. Ayo tebak yang mana gue? Yang ini? Yang ini? Yang ini yang depan nih.
Ini edibles dan buatan Tata Cakes dari bentuk KCCS juga. Ini keren banget nih kalau buat hadiah-hadiah ulang tahun yang aman dimakan orang dan hewan, asik sih, yang bisa dibentuk lagi. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih, sukses selalu. Ini kita buka sama bareng-bareng. Kalau disayang-sayang kelamaan nanti jadian. Mau makan dirimu sendiri? Ada yang mana? Mau yang main? Guguk, yang main cerita bang. Kapannya mami? Mami gimana? Mami gerakan ngomong. Yang mau main mana nih? Udah hilang 2 tuh, udah laku. Yang tadi yang mana bang? Kita pos bang, yang mana bang? Saya nggak makan anjing. Makan anjing ya. Saya makan orang aja. It's not a game, it's a rich thing.